luar biasa kehadiran saya dengan Pak Didi, Pak Panglima Badai ini di sini. Kami dua bincang-bincang memang luar biasa. Tidak ada yang aneh, sangat menyentuh. Iya, tanda petik rasa kata damai itu ada, Pak. Dan ternyata setelah saya melihat sendiri dengan mata kepala, dan ternyata Ahmadiyah itu sangat luar biasa. Terutama dari segi pelayanan, penyambutan, dan visi misinya. Ahmadiyah itu bukan seperti yang kita dengarkan, tetapi yang seperti yang saya lihat itu adalah cinta kedamaian, cinta kasih, cinta keadilan. Itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman saya. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Nama saya Pak Didi, Ketua Umum Baladat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Ya, saya Petrus Edison dari Sintang, Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Magdalena. Saya memang dari 2006 sampai 2021 ini memang aktif di organisasi. Yang pertama di partai politik, DAD ini Dewan Adat Dayak, dan di Gerdayak dan di PMP. PMP ini adalah Perkumpulan Merah Putih, itu di lintas etnis, jadi semua suku ada di situ. Jadi di situ saya sebagai wakil ketua, di DAD saya sebagai organisasi, menangani organisasi dan keanggotaan. Di Gerdayak itu saya pemberdayaan perempuan. Pertama kami baru sekilas juga mendengar bahwa Ahmadiyah ada, ya, terutama di Kalimantan Barat, ya. Yang menjadi titik sasaran itu setelah kami kemarin ada mendengar berita, ya, selain mendengar dan melihat berita itu, sehingga kami ada seperti untuk ingin mengetahui seperti itu. Kami berkunjung untuk mengetahui sejauh mana sih Ahmadiyah itu, keberadaan Ahmadiyah itu, seperti yang bagaimana disampaikan oleh orang-orang yang begini. Hanya saja pada waktu itu yang informasi yang kita sadap, Ahmadiyah ini kurang bagus, perlu hati-hati, ini bisa membahayakan. Ini yang dapat kita sadap. Jadi kita nih khawatir, Pak. Pada waktu itu sangat-sangat khawatir. Jadi waktu saya dengar isu-isu bahwa Ahmadi yang di Sintang itu tadi katanya adalah yang kita dengar pencipta bom, teroris, dan juga pembuat rusuh, provokator istilahnya kalau di daerah kami. Jadi itu yang saya tahu awalnya. Kita kan mendengar di TV ya, melihat di TV ya, bahwa ini ajaran sesat, begitu. Karena yang ditekankan ke kita itu, yang diinformasikan ke kita itu adalah ajaran sesat, ya. Mohon maaf sebelumnya itu dianggap ajaran sesat. Jadi saya sudah berpikir jangan sampai dari keluarga kami ini terlibat. Jadi memicu kita semakin benar nggak ini. Kalau ini memang benar Ahmadiyah ini rawan dan ini ada buktinya sampai rumah ibadahnya dibakar, ini satu hal yang bisa memicu kedamaian kita di Sintang, Kalimantan Barat. Dan ternyata setelah saya melihat sendiri dengan mata kepala, dan ternyata Ahmadiyah itu sangat luar biasa. Terutama dari segi pelayanan, penyambutan, dan visi misinya. Dan di situ
kami sangat tertarik itu adalah tentang bagaimana penyampaian tentang cinta kasih, damai dan bermanfaat bagi semua orang. Itu yang menjadi luar biasa menurut saya. Kemudian saling toleransi, saling menghargai antar sesama umat, sesama agama, dan di dalam Ahmadiyah itu ada di situ. Itu yang saya sangat merasakan bahwa Ahmadiyah itu saya pikir sangat baik itu. Dan memang ajarannya itu sudah mengena. Ahmadiyah adalah satu golongan yang memang ditugaskan untuk merefresh kembali ajaran luhur daripada Rasulullah SAW. Beliau memberikan satu penekanan bahwa setiap kita memiliki dua kewajiban besar. Pertama adalah memenuhi hak-hak Tuhan, dan yang kedua adalah memenuhi hak-hak sesama. Dan artinya bahwa kita sebagai manusia tidak hanya memiliki satu sisi saja, menjadi pribadi-pribadi yang asik beribadah kepada Tuhan, tetapi mengabaikan hak-hak kepada sesama manusia. Ini di dalam Islam harus terjadi sebuah keseimbangan. Ahmadiyah memiliki sebuah organisasi kemanusiaan yang kita namai dengan Humanity First. Dia sebenarnya merupakan satu wadah yang siapapun bisa berkontribusi, karena memang niatnya bukan untuk dakwah, tetapi untuk lebih mengedepankan tentang tadi, memenuhi hak-hak fakir miskin, hak-hak orang-orang yang mendapatkan bencana, musibah, sakit, membangun rumah sakit, membangun pendidikan, sarana-sarana umum untuk pemenuhan air dan lain sebagainya. Muslim yang utama adalah Muslim yang orang lain aman dari tangan dan mulutnya. Sedangkan Muslim yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu Muslim yang mampu memberikan manfaat kepada sesama. Tidak hanya saja memberikan aman, tetapi dia berperan senantiasa dimanapun berada, dia mampu memberikan manfaat kepada setiap manusia dengan lintas agama, lintas suku dan ras dan sebagainya. Jadi memang saya kaji ulang tentang Ahmadiyah ini, ternyata Ahmadiyah ini adalah orang yang cinta damai. Yang saya tahu dah sekarang setelah saya melihat langsung ke sini, saya lihat di Ahmadiyah kemarin, saya kunjungi datang langsung ke sini, memang sangat luar biasa. Saya terkagum-kagum dan saya merasa diberikan anugerah yang luar biasa. Dan memang luar biasa kehadiran saya dengan Pak Didi, Pak Panglima Badai ini di sini, kami berdua bincang-bincang memang luar biasa. Tidak ada yang aneh, sangat menyentuh. Ya, tanda petik rasa kata damai itu ada, Pak. Dalam Jemaat Ahmadiyah, kami wanita Jamaah Muslim Ahmadiyah sangat ditekankan tentang love for all, hatred for none. Di mana langit itu dijunjung, di mana bumi itu dipijak, itulah kita harus mengabdikan jiwa raga kita. Jadi bagi kami, NKRI adalah harga mati. Kebangsaan, kemanusiaan adalah tolak ukur bagaimana kita bisa berkehidupan di dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup yang sudah teruji. Kita sudah merdeka sekian puluh tahun dan itu sudah teruji. Sesuatu yang validitasnya sudah dapat kita saksikan, ya, sudah terombang-ambing dalam berbagai krisis, kemudian dalam berbagai cobaan. Itu menandakan Pancasila adalah sesuatu yang betul-betul menjadi patokan dalam berbangsa dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila sangat berkesesuaian dengan agama Islam. Kita dengan karunia Allah Ta'ala memiliki sebuah
falsafah ataupun dasar negara yang bernilai emas ya. Ini merupakan menurut saya sih, meskipun ini diciptakan berdasarkan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pendiri bangsa ini, tetapi saya yakin ini pasti ada campur tangan Allah Ta'ala. Bagaimana tidak, karena kita ini negara yang demikian majemuk, negara yang demikian kaya perbedaan, ya, baik suku, ras, ya, dan lain sebagainya. Tetapi dengan karunia Allah Ta'ala, Indonesia memiliki sebuah dasar negara yang demikian indah, sehingga dengan Pancasila tersebut kita mampu berpijak di dalam keberagaman. Saya bersama Pak Panglima Badai tadi pun diskusi luar biasa, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menyentuh dan tersentuh. Ya, artinya yang kami lihat secara nyata ini semangat satu kesatuan menjaga Pancasila, satu kesatuan NKRI ini memang sangat tinggi saya lihat. Jadi sama dengan moto kita, Pak. Karena kami orang Dayak, NKRI itu memang harga mati, nggak ada tawar-menawar. Jadi dengan ketemu Ahmadiyah yang juga kurang lebih seperti itu, kedamaian itu sangat diutamakan. Negara ini adalah negara kesatuan, ya wajib hukumnya kita secara bersama menjaganya. Itu yang dapat kami petik, Pak. Kita semua harus bisa memperbaiki kaum wanita jika kita ingin maju dalam satu kesatuan kebangsaan. Wanita sama sekali dalam Islam tidak dikungkung dalam hal capaian cita-citanya, asalkan dia mengetahui kodrat-kodrat mana yang biasa dia lakukan dan yang tidak bisa dia lakukan. Jadi Islam adalah agama yang hidup. Tentu agama yang hidup juga harus diiringi dengan bagaimana orang-orang yang berada dalam agama tersebut menghidupi pengetahuannya dengan cara belajar. Sebagai insan dari satu bangsa, tidak mungkin kita hanya bisa berdiri untuk diri sendiri. Kita harus bisa menjadi insan yang berguna bagi masyarakat di mana kita berada. Kepedulian itu kami nyatakan atau kami wujudkan dalam bentuk dia menjadi orang atau insan yang berguna bagi masyarakatnya, dan apabila ada kejadian-kejadian atau musibah-musibah, maka Lajnah Imailah atau wanita Muslim Ahmadiyah dia harus terdepan dalam penghikmatannya. Melalui kemanusiaanlah kita bisa dekat dengan Tuhan, melalui kemanusiaan kita bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan dalam kemanusiaan juga kita bisa membuat keluarga kita menjadi bahagia. Kalau dari kiprah Ahmadiyah saya sangat setuju, dan bahkan itu membuat saya jadi termotivasi bagaimana nanti saya menggerakkan DAD Kalbar, perempuan-perempuan di Kalbar orang Dayak itu supaya sama seperti Ahmadiyah, kita mengedepankan kedamaian, mengajarkan cinta kasih, kebersamaan, membaur, dan tidak memilih ini dari suku A, ini dari suku B, dan ini agama A, ini agama B. Tidak seperti itu. Memang sangat menarik. Yang pertama, bagaimana ramah anak, bagaimana cara kita mendidik keluarga. Nah, itu yang memang banyak yang saya ini kan bisa, ternyata perempuan-perempuan Ahmadiyah ini dibentuk dari perempuannya, dari orang tua, anak, remaja juga sama. Jadi memang saya lihat Ahmadiyah itu sama juga pengajarannya, memang membentuk karakter dari usia dini. Nah, itu yang saya lihat perkumpulan dari perempuan Ahmadiyah tadi malam. Saya melihat bahwa dengan kedatangan tokoh-tokoh ini, yang tokoh penting ya dari Kalimantan Barat ini, kita tentunya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, bahwa setelah kejadian ya, sesuatu yang terjadi di Sintang ini, ternyata sisi lain Allah Ta'ala memberikan satu buah perjuangan, kesabaran jemaat di Sintang, Kalimantan Barat itu sangat luar biasa menurut saya. Dengan adanya peristiwa itu, ternyata Allah Ta'ala memberikan jalan yang
lebih hebat, lebih bagus ya untuk kedepannya, masa depan jemaat di sana. Bukan hanya di Sintang saja, mungkin seluruh Kalimantan. Karena yang datang ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang segani, yang dihormati oleh seluruh Kalimantan. Dayak itu sangat menjaga perdamaian, sangat menginginkan damai. Tidak ada soal agama itu bukan soal ini, tapi soal pribadi ya, hubungannya dengan Tuhan. Jadi yang harus dijaga adalah perdamaian satu sama lain. Alhamdulillah pada hari ini 15 November 2021 kami Jemaat Jakarta Utara mendapatkan karunia yang luar biasa, yaitu kedatangan tamu dari Kalimantan, di mana kita mengetahui bahwa tamu dari Kalimantan ini adalah tokoh Kalimantan di sana yang cukup berpengaruh. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak dan Ibu-Ibu dari Dewan Adat Dayak ya, dari Kalimantan Barat, dari Sintang dan Pontianak, didampingi oleh para pembaligin dan pengurus juga yang hadir ke sini ke Manislor, yang sengaja mereka ingin melihat secara langsung ya bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang ada di Manislor ya. Dan sebelumnya barangkali mungkin sudah berkunjung ke pusat, ke markas, ke Parung. Alhamdulillah rombongan tiba di Manislor tadi siang ya. Kemudian agenda hari ini di Manislor kami ajak rombongan untuk berkeliling ya. Berkeliling untuk meninjau bagaimana situasi kondisi masyarakat dan anggota yang ada di Manislor. Kemudian berkunjung ke masjid-masjid, beberapa masjid yang kami kunjungi tadi ada 2 masjid besar. Kemudian juga melihat lokasi pekuburan Makbarah Busian ataupun kuburan Al-Wasiat. Dalam kunjungan tersebut ya alhamdulillah anggota juga cukup antusias ya menyambut tamu rombongan ini. Kami diterima, disambut luar biasa Pak, semacam tamu yang memang sudah didesain seperti apa, padahal tidak. Ini sebenarnya biasa-biasa saja, tapi penyambutannya luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Itu memang terima kasih banyak Bapak. Jadi semoga dengan kehadiran saya bersama Pak Didi ini, Abang Tua ini, Panglima Badai, momen petikan kunjungan ke Markas Besar Ahmadiyah ini dapat kami bawa pulang untuk menyampaikan kepada warga Dayak yang sesungguhnya untuk tidak terpengaruh, tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ahmadiyah itu bukan seperti yang kita dengarkan, tetapi yang seperti yang saya lihat itu adalah cinta kedamaian, cinta kasih, cinta keadilan. Itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman saya. Khusus untuk teman-teman Ahmadiyah yang hadir di ruang lingkup hukum adat Dayak secara umum di Kalimantan Barat, secara khusus di Sintang karena ada kejadian, tingkatkan silaturahmi Pak, membangun komunikasi supaya jika ada hal-hal yang kurang berkenan tidaklah sampai dapat terjadi seperti kejadian di Balai Gana itu. Untuk harapannya saya memang berharap untuk kedepannya supaya Ahmadiyah jangan menyerah dan tetap bangun komunikasi, bangun persaudaraan bersama-sama orang di Kalbar.
Secara umum kita Indonesia ini kita menginginkan bahwa negara kita ini adalah cinta damai, cinta kasih, cinta kebersamaan, saling harga menghargai antar sesama umat beragama. Sepertinya dan khususnya di Kalimantan Barat, mari kita bangun bersama. Ya, perdamaian itu adalah indah. Dengan keindahan perdamaian itu pasti bermanfaat untuk bagi semua orang. Itu harapan dan ajakan kita, terutama khususnya di Kalimantan Barat, mari kita bersama-sama untuk membangun perdamaian dan bertoleransi antar sesama umat beragama. Adil Katarino, Ramin Kasaruga, Pasengat Kajubata. Harus.